Oke, hari ini gue pengen nanya, di antara lu pada siapa yang ngikutin war ticket? Kan belakangan ini lagi hype banget nih war ticket nih. Gua. Serius? Gua. Yang mana? Serius lu ikutin yang mana? Yang Coldplay. Oh lu ikutin Coldplay? Yang Dapat? Coldplay. Jadi pas itu war ticketnya Coldplay kan di pagi. Di hari biasa tuh. Cuman gue agak lupa hari apa. 10 menit sebelum war-nya itu mulai, gue udah ready beberapa device HP lah. Karena kan memang standby gitu lah ya. memang peluang buat dapetinnya kan kecil ya. Ya udah gue udah siapin beberapa, gue pakai laptop kerja, ada 2 HP kantor. Itu gue udah siapin, tinggal gue set nih kira-kira kalau misalnya udah jam waktunya pas, lewat 1 detik aja gue langsung udah pencet. Dan begitulah kenyataannya. Itu di jam kantor atau apa nih? Jam kantor. Jadi lucunya pada saat war ticket itu 10 menit sebelum mulai war, gue melihat 1 lantai di kantor gue itu semua nggak ada yang kerja, semua pegang device masing-masing. Ada yang bawa iPad, ada yang bawa ya semua Androidnya dia, mereka bawa deh. Bos lu juga ikutan? Nah pas itu bos gue nggak ada. Bagus juga. Jadi ya. Dan lucunya yang dapat dari sekian banyak satu kantor gue itu yang dapat cuma 1 orang. Terus dipukulin nggak mau satu kantor gara-gara dia yang dapat? Wah, bukan dipukulin sih, dijauhin. Dirayu malah. Dijual nggak bro? Dijual nggak bro? Iya. Oke. Dan seberharga itu ya tiket Coldplay-nya ya. Tapi pertanyaan gue kenapa lo ikut? Kalau gue pada saat itu sebenarnya gue tahu lagu Coldplay itu juga sebenarnya belakangan. Tapi sebenarnya lu tahu lagu itu kan? Sebenarnya cuma nggak tahu saya nyanyi Coldplay. Betul. Begitu gue denger, terus temen gue kasih lihat kayak pada saat Coldplay konser itu kayak gimana suasananya, euforianya gimana, penontonnya kayak gimana, gue langsung berdedikasi gue bakal harus nonton ini. Oke. Biarpun kenyataannya tidak dapat. Kembali lagi it's my opinion gitu, bukan gue mengecilkan seseorang atau pribadi lain gitu ya. Cuman maksudnya kalau buat gue itu nyusahin gitu loh. Repot banget gitu, gue repot banget gitu harus war ticket daripada itu mendingan gue ya udahlah tunggu aja nanti next time bisa mungkin gitu ya. Cuman gue nggak tahu ya mungkin apa gitu, apa yang mendasari kalau misalnya tadi Reza kan berarti sebenarnya menurut gue karena ya udah saya kayak cuma sekedar kayak agak unik menurut gue. Agak unik nih menurut gue. Suasana dari si konser ini ya berarti. Iya. Betul. Yang gue suka tuh suasananya. Suasananya kayak gimana menurut lu waktu lu lihat? Gue merinding. Bener. Merinding. Jadi ada satu video momen Coldplay nyanyi lagu When You Try Your Best, but do not fix you dan succeed. Nah itu dia nyanyi sambil rebahan gitu, gue liat di YouTube. Terus abis dia nyanyi, semua orang pakai kan kalau Coldplay kan konser kan orang yang nonton kan ada gelangnya kan, orang nyanyi begini-begini. Terus nanti pas adegan mau masuk refnya, dia berdiri, dia lari, terus dia loncat. Terus kayak pas dia loncat langsung kembang api muncul. Iya. Megah ya. Itu berarti ini segmen baru ya. Soalnya segmentasi yang tadi kita rebut tuh ada orang yang emang menurut kita mungkin emang mengidolakan satu. Betul, mengidolakan satu. Kedua FOMO. Ya ikut-ikutan. Dia bukan tipe kalian yang gitu, menurut gue lebih karena penasaran. Nah, tapi kalau temen gue nih gitu ya, kalau misalnya itu ada juga gitu yang ini bukan Coldplay, misalnya K-pop. Kan kayak belakangan juga banyak tuh K-pop yang di Indonesia gitu ya. Dia tuh emang benar-benar idolain, jadi udah bertahun-tahun gitu ya ngidolain dan datang ke Indonesia itu kan sebuah bagi mereka ini sebuah kesempatan seumur hidup lah, karena kan belum tentu ke Indonesia lagi gitu ya. Jadi ya udahlah mati-matian gitu ya war tiket dan nggak dapet waktu itu gitu ya, walaupun kalau nggak salah bahkan itu lebih dari 1 hari gitu ya, seingat gue dibukanya mungkin 2-3 hari dan nggak dapet dan ya itu dia apa ya namanya kecewanya setengah mati sih, jadi langsung bad mood gitu ya, langsung ya gimana lah gitu ya, langsung males lah ya, langsung males mau ngapa-ngapain gitu sih sampai segitunya sih, karena memang dia sangat mengidolakan sosok dari grup band itu gitu. Jadi ada yang memang udah idola setengah mati lah. Itu temennya si
temennya Ko Andre aja pengen memperbaiki dirinya demi siapa tau dilirik sama idolanya. Lu bayangin aja lu. Ya belum tentu juga misalnya di dalam kerumunan itu dia melihat gitu kan, belum tentu Satu juga. orang itu gitu Iya ya. satu orang itu, wah sangat menarik kamu gitu kan, enggak juga. Di antara beribu-ribu Di jiwa. luar juga. Ada dia nih satu nih Ada menarik kamu gua. di sana. Mending yang di depan kali ya. Iya di belakang. Loh, misalnya lu pengen supaya Chris siapa namanya yang Chris Martin. Coldplay Chris Martin. Si Chris Martin biar bisa ngeliat gua, padahal lu duduk di paling belakang, paling ujung. Ini kan gak masuk akal bro. Kayak kau yang di belakang sana. Abis ngomongin itu gue jadi keinget gitu, kayak ada satu video ini tentang basket ya, tentang basket, kayak ada satu fans yang dia memang kebetulan secara face-nya, secara Mirip kayak banget. rambutnya tuh memang mirip sama pemain basket itu. Siapa sebut? Nah, Oh, pemain sebut. basketnya itu namanya, ya pemain basketnya si Luka Doncic. Oke. Terus nanti fansnya dateng nonton pas pertandingan dia, terus dia bilang, "Hey Luka, look at me." Dia pakai bajunya Luka, gaya rambutnya sama. Mukanya 11-12 mirip. Terus si Lukanya lihat nengok. Terus Luka kayak ketawa-tawa. Dia notice. Tapi gue setuju sama itu, karena memang betul ada. Bahkan kalau lu duduk, ini kalau kita ngomongin pertandingan gitu ya, kan kalau di pertandingan itu ada TV di atas, jadi pemain itu bisa ngelihat gitu ya. Dan itu bahkan yang ngopretin TV itu dia bisa capture momen-momen yang gitu, yang lucu. Bahkan ketika lu ada di atas gitu ya, bisa capture dan nanti mungkin nggak dilihat sama fans, nggak dilihat sama pemainnya saat itu. Tapi kan di media sosial biasanya bakal muncul tuh gitu ya. Oh ini mirip gitu ya. Nah nanti bakal bisa jadi di kontak atau dikasih hadiah sama fans itu. Jadi possibility lu untuk di notice tuh tetap ada loh sebenarnya. Kalau di NBA. Betul, di NBA. Kalau di NBA. Tapi kalau di NBA sama kayak American football tuh dapat tuh momen-momen ya, kalau kayak di gitu. pertandingan olahraga lah ya gitu ya. Pertandingan olahraga umumnya dapat. Tapi lu kalau konser lu bayangin. Misalnya nih yang konser Aldi Taher aja. Nih ya. Kasih tahu aja ya. Gue kasih tahu aja. Itu penonton tuh nggak dapet sorotan kamera. Ngerti kan maksud gue? Jadi even lu ngefans sama Aldi Taher yang nonton ratusan orang, itu belum tentu lu di notice ketiga. Karena cuman ke dia aja. Iya, cuman segala sesuatu ke dia beda gitu. Itu satu hal yang beda gitu. Tapi menariknya adalah berarti menurut gua orang-orang yang kayak gini tuh fanatik ya? Iya, bisa jadi. Betul, bisa jadi. Karena ada gitu ya misalnya namanya udah fanatik gitu ya. Ketika ada berita, misalnya berita melenceng tentang seseorang yang sangat dia idolakan gitu ya. Nggak mungkin. Betul, itu tidak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Tidak gitu. Tidak mungkin. Karena dia menganggap idolanya nggak begitu. Iya, idolanya nggak begitu kok. Gitu. Dia ngerasa kayak gue paling tahu idola gue. Iya betul. Gue paling ngerti, nggak mungkin dia ngelakuin itu. Tapi gue jadi penasaran gini. Kan ada dua kata ya sebenarnya, ada fanatik sama satu lagi ada apa? Radikal. Nah ini kan sebenarnya mirip ya menurut gue. Mirip. Mirip. Gitu. Jadi rancu sih sebenarnya. Apakah dia ini orang yang kayak tadi dulu bilang, ini dia ngerasa nih orang pas benar gitu ya. Sampai titik mana tuh orang fanatik, sampai titik mana dia radikal. Iya. Kan rancu ya. Kan sebenarnya mirip kalau dipikir-pikir, coba dipikir deh. Coba teman-teman di rumah juga pikir deh. Maksudnya kalau lu pikirin radikalisme sama fanatisme kan mirip. Kemarin sih gue ada baca sih. Maksudnya perbedaan antara fanatisme dengan radikalisme itu adalah ketika lu radikal, lu akan melakukan sesuatu untuk mengubah sesuatu sesuai dengan apa yang lu percaya. Ketika lu udah ambil tindakan nih untuk supaya orang berubah cara pandang terhadap dia, itu udah bukan fanatisme. Itu udah sampai radikalisme kalau menurut gua. Lu memprotek idola lu. Iya, lu do something. Kalau lu fanatisme, menurut gua kayak gini, cuman kayak gini doang. Lu bilang sama gua, misalnya, gua demen sama satu perempuan, menurut gua dia cantik. Terus lu bilang sama gua, itu perempuan jelek ya, dan segala macam. Gue cuma diam dan gue bilang enggak, menurut gue tetap cantik. Gue tidak berusaha untuk mengubah lu melihat dia cantik. Iya. Tapi lu mau ngomong apapun tidak mengubah pikiran gue. Ngerti maksudnya? Paham gak? Gitu. Jadi misalnya gue temenan sama dia nih. Gue kenal dia menurut gue.
Lu mau bilang sama gue, dia tukang bohong, nggak mengubah apapun buat gue. Menurut gue, bisa baik. Stop sampai situ. Lu mau ngomong apa, A, B, C, D, E, menurut gue, lu nggak tahu. Yang tahu gue fanatik. Menurut gue. Karena itu berhenti sampai pikiran gue doang. Gitu. Sedangkan kalau gue radikal nih, sebagai teman Disa yang radikal, salah ya. Agak gimana gue dengarnya. Stand for Disa. Stands for Disa nih. Gue akan mati-matian ngubah cara pikir Reza. Reza bilang, Disa mah kerjanya bohong. Gimana coba Za? Coba lu jelasin gimana? Iya, dia kemarin janji sama gue. Katanya, dia mau minum air jam 10 malam, tapi dia enggak. Minumnya jam 12 malam. Minumnya jam 10 lewat 10. Oh gitu. Lewat 10 menit kan telat, dia bohong. Gue akan berusaha demikian rupa supaya Reza tetap yakin kalau Disa pembohong. Nggak, bukan maksudnya. Oh. bukan. Lu radikal menjebak Menjebak Disa. Disa ya? Bukan itu. Radikal Cuma sebagai lawan. gue akan radikal, artinya gue akan sedemikian rupa. Enggak dong, kan bisa jadi Desa ada keperluan atau Disa mungkin ketiduran gitu kan dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Kita nggak pernah tahu, kecapean, kita nggak pernah tahu. Nah itu radikal. Berarti kalau orang-orang kan kadang pemahaman orang kalau dengar kata radikal itu berarti kan mau mencoba merubah pandangan orang lain kan. Tapi kalau yang orang-orang tahu kan merubahnya kan bisa dengan cara kekerasan atau dengan ada kontak fisik kan. Iya. Berarti bahkan tanpa ada kontak fisik tapi dengan omongan pun juga bisa radikal juga ya. Iya, menurut gua ketika lu ambil sebuah tindakan, entah itu tindakan menyakiti orang lain atau tidak menyakiti orang lain, tapi lu berusaha mengubah sesuatu, lu udah radikal. Dan bahkan menurut gua, gak cuman sekedar lu mengubah orang lain loh, lu mengubah diri lu sendiri demi orang itu radikal. Gua mengidolakan Rizky Febian. Gua menjadi radikal ketika gini, gua panjangin rambut gua pokoknya tata rambut gue seperti Rizky Febian. Gue beli baju yang mirip seperti Rizky Febian. Mengubah diri gue. Pokoknya penampilan gue jadi mirip banget Rizky Febian. Gue radikal. Ya. Itu gue udah radikal. Tapi menurut gue itu bukan sesuatu yang aneh kan? Toh fine. Iya, fine kan? Ya, karena kan itu akan beda-beda nih. Karena mungkin misalnya bagi seorang rival ya, dengan dia menyamakan dirinya seperti idolanya, itu akan membuat dia jauh lebih misalnya percaya diri, jauh buat dia jadi lebih seneng aja gitu, seneng. Jadi buat dia tuh lebih lebih akrab dengan idolanya, dengan dia seperti itu. Menurut gue sih gitu ya. Dan juga gue pikir kalau misalnya dengan dia merubah penampilan mirip menjadi idola itu kan seperti yang Kodisa bilang, meningkatkan kepercayaan diri kan. Nah itu kan berarti kan positif kan. Iya, maksudnya ya selama mungkin dalam tanda kutip versi radikal tapi ya itu berdampak positif untuk kita jadi lebih pede, lebih percaya diri dari yang sebelumnya nggak pede ya fine-fine aja dong. Menurut gua fine sampai titik kalau kita berhenti sampai titik itu. Menjadi nggak fine kalau kita tarik lebih jauh. Gitu. Gue tidak menyalahkan orang memperbaiki diri ya. Kita harus garis bawahi itu. Misalnya gini, misalnya contoh, lu pengen sama seperti Selena Gomez misalnya gitu ya, karena Selena Gomez badannya ideal, misalnya berarti ideal, hidupnya sehat, pola makannya teratur, and then lu ikutin itu. Itu positive thing, gitu ya. Itu positif banget. Karena menurut gue, ya udah, gue tidak menyalahkan diri lu ketika lu memperbaiki diri lu, asal tapi lu harus sadar kalau itu memperbaiki diri lu. Bukan buat seperti Selena Gomez. Betul. Tujuannya bukan untuk sama seperti Selena Gomez, tapi tujuannya karena gue memperbaiki diri lo. Kan pertanyaannya gini, kalau menurut gue, menjadi problem itu sampai tahap mana? Betul. Karena menurut gue kalau ya udah menyamakan diri dengan Selena Gomez, so what? Iya, so what? Yang menjadi berbahaya adalah ketika lu sadar lu gagal. Gagal ya, jadi gagal kayak gagal seperti Selena Gomez. Nah, lu sadar lu gagal kenapa? Ketika orang tidak mengakui lu mirip Selena Gomez. Bisa jadi. Tidak mendapat pengakuan ya. Iya, tidak mendapat pengakuan itu. Dari orang lain,
Atau Selena Gomeznya. Sekarang kita di Indonesia, kemungkinan untuk diakui oleh Selena Gomeznya lebih kecil. Kan? Setidak minimal teman dekatnya bilang, ih lo makin mirip sama Selena Gomez. Atau misalnya, ciri-ciri lah. Misalnya, kayaknya lu makin ideal badannya gitu ya. Karena ketika lu sadar bahwa lu gak capai, karena tujuan lu tuh sama seperti Selena Gomez, itu sangat berbahaya buat lu. Mungkin bisa lebih mati-matian lagi. Betul, antara lebih mati-matiannya atau lu kehilangan siapa diri lu. Permasalahannya adalah idola itu seperti jatuh cinta, seperti yang itu. Dan gue setuju gitu. Jatuh cinta itu sebenarnya dalam tanda kutip agak membutakan lu. Makanya Tuhan itu mengasihi kita, bukan jatuh cinta sama kita. Menurut gue. Jadi Tuhan mengasihi kita itu cerdas. Ngerti gak mesti? Kasih itu cerdas. Jatuh cinta itu gak cerdas. Karena lu jatuh. Itu bukan keputusan. Jatuh cinta itu menerima apa adanya dan membiarkan apa adanya. Iya, membiarkan apa adanya. Itu Kalau jatuh Tuhan cinta. itu mengasihi, dia menerima kita apa adanya, tapi gak biarin kita apa adanya. Kita tidak biarkan. Ketika kita melenceng ya Tuhan arahkan lagi. Betul. Dan dia bilang salah. Dan kadang mengidolakan seseorang itu seperti jatuh cinta. Lu menerima apa adanya dan membiarkan dia apa adanya. Dan lu ngerasa cinta lu terhadap idola lu ketika lu membebaskan idola lu sebebas-bebasnya. Even dia salah, lo tidak mengakui itu sebagai kesalahan. Itu kecenderungan. Nah, gue sangat respect sama idola yang mengidolakan seseorang dan dia bisa bilang, gue tahu idola gue salah. Even lu idola gue harus akui bahwa lu salah. Harusnya lu gak boleh kayak gitu. Nah, gue respect lu. Tapi masalahnya, mayoritas, umumnya yang terjadi adalah fighting mati-matian. Misal contoh yang kayak tadi, artis Korea itu, dia fighting mati-matian, padahal dia sebenarnya gak tahu juga. Dia gak tunggu dulu kebenarannya, dia ngomong dulu, enggak, idola gue tidak akan melakukan itu. Ada di pohon keluarganya aja. Kagak. Kalau lu lihat di silsilah keluarga dia, gak ada nama lu di situ. Ya kan? Satu huruf aja kagak ada. Itu dikenal aja kagak. Tahu-tahu Gitu. kan idolanya ternyata benar ngelakuin itu. Ntar dia ngomongnya apa? Ya udahlah, manusia juga kan pernah jatuh. Bener. Iya. Manusia pernah ngelakuin kesalahan. Ampunilah. Aduh. Iya. Kayak gitu kan. Ada kecenderungan itu. Pertanyaannya jadi gini. Boleh gak mengidolakan seseorang? Kan lu bilang tadi, gak masalah dong. Positif-positif aja. Tapi kalau kita runut lebih jauh, kalau kita lihat di sisi itu sampai berhenti sampai situ sih, berhenti sampai poin bahwa ternyata Selena Gomez, misal contoh Selena Gomez, sorry ya siapapun Anda, Selena Gomez punya pola makan yang beratur dan segala macam. Kalau berhenti sampai situ positif. Betul. Tapi kalau kita tarik lebih jauh kan, misalnya ternyata Selena Gomez clubbing. Misalnya contoh, kita nggak pernah tahu dia clubbing apa enggak, gue juga nggak ngikutin. Contoh, ya Selena Gemes dah, biar beda kan. Gemas. Si Selena Gemes ini clubbing misalnya contoh gitu. Atau enggak Selena Gemes ini ternyata udah cerai kawin. Kalau kita tarik lebih jauh ke situ, lah, lu mau ikutin itu semua? Lu mau jadi serupa dengan Selena Gemes? Ngerti gak? Nangkep gak mas gue? Kayak kalau kita tarik lebih jauh kan jadinya kayak gak pas deh. Gitu. Tapi kalau misalnya ada pandangan bahwa ya udah akhirnya gue berhenti sampai yang positif itu aja gitu ya. Berarti itu fine aja. Nah, berhenti sampai positif ini gimana nih? Lu bertingkah seperti apa berhenti sampai positif ini? Karena menentukan loh. Misalnya contoh, lu berhenti sampai positifnya. And then positifnya gak nyampe. Efek ke lu apa? Ya, betul. Lu ancur-ancuran. Lu nangis-nangis. Lu nyakitin diri lu. Lu ngerasa lu gak berharga lagi. Karena lu ngerasa lu mengecewakan idola lu. Karena apa yang dia lakuin baik, lu gak bisa lakuin sebaik dia. Apakah di situ? Atau ini yang tadi istilah yang lu pakai. Ya lu mengagumi gak masalah. Karena tadi kita pisahkan ya. Karena mengagumi itu cuma sekedar, iya gue mengagumi apa yang lu lakukan, tapi gue tidak akan, maksud gue gak akan mati-matian buat itu. Even
even lu ngomong ke gue dia ini ya nggak apa-apa, emang dia nggak masalah, gue cuma mengagumi dia berbuat baik. Ya. Di luar itu ya udah gitu, fine. Ya gue cuma mengambil poin positifnya, Poin, gue betul. ambil, gue lakukan dalam kehidupan gue. Ya bukan karena gue mau serupa dengan dia, cuman gue mengagumi aja. Oh iya, menurut gue that's positive thing. Gue kagum sama lu, Andre. Kamsya. Iya. Sami-sami. Karena lu orangnya bisa ngerangkul orang lain siapapun itu. Tanpa pandang bulu. Gue kagum sama lu. Gue pengen bisa jadi kayak lu. Tapi gue punya drive gak buat kayak lu? belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau gue mengidolakan lo, Andre, Lu pasti ke sana arahnya. gue akan gila-gila mati-matian buat ikutin lo. Ke Bandung, Surabaya, ikut. Bandung, Surabaya, Jogja, Makassar, gue ikut. Naik dengan percuma ya. Naik dengan percuma. Dan berarti Ayo Walaupun gue tak. Oke. Di situ aja kita udah sadar ikutin ko Andre sebenarnya sia-sia. tapi ya yang gue tangkap dari poin lu adalah berarti memang kita itu harus punya satu idola. Kita harus punya. Karena gini loh, lu mengagumi seseorang nggak ngebuat lu punya drive lakuin sesuatu. Jadi menurut lu apa jadi sebenarnya idola yang pas gitu? Menurut gue idola yang pas itu adalah memang sosok pribadi yang cocok buat diidolain. Choi Siwon. Tapi sekarang lu mengidolakan seseorang atau sosok atau pribadi yang kemungkinan buat salahnya itu kayak 70%. Ibarat gue mengidolakan Joker gitu ya. Ya gue juga Kenapa harus Joker? Kenapa harus Joker? Gue juga bingung. Salah tapi keren gitu. Oh, Oh gitu. Walaupun Iya. dia berani berdiri waktu dia ditindas. Oh iya. Walaupun dengan cara yang salah. Berarti kalau misalnya ada kasus gini, misalnya ada pengalaman misalnya gini, gue fans seseorang misalnya gitu ya, misalnya gue fans berat si A, lalu gue juga orang percaya, yang memang mengidolakan Kristus jelas dong. Tapi di satu sisi gue mengidolakan si ini, dan menurut gue itu bisa jalan berbarengan. Misalnya, gue bisa mati-matian nih untuk war tiket. Gue kerahkan duit gue kerahkan waktu gue. Kerahkan gotiau lu ya? Iya, kerahkan gotiau gue walaupun gue gak punya. Gotiau lah. Iya, gue oke. Swekyau lah, bodo amat gitu ya. Tahu dah. Tapi at some point, gue rutin kok ibadah. Gue, gue pelayanan kok. Nah, menarik nih. Itu kira-kira bisa berjalan berbarengan gitu gak menurut lo? Atau sebenarnya gak bisa? Ya, menurut Andre gimana? Menurut gue bisa. Itu bisa? Bisa. Karena gue sekarang jadi antagonis. Lagi ngambil role play ya? Jadi main perang-perangan. Tadi gak ada Tapi yang kalau- antagonis soalnya. Tapi kalau kayak lu bilang, lu ada dua pilihan itu. Cuman at the moment lu bakal ada satu pilihan yang lu harus memilih antara dua ini. Kayaknya gak mungkin deh. Coba ada contohnya gak? Contohnya? Nah kayak lu tadi bilang war tiket, tapi lu gereja. Iya dong. Terus ternyata war tiket ini lu dapet tiketnya. Tiketnya di hari Minggu. Nah itu Oke. gimana? Berarti kan lu harus ada pilihan kan. Lu mau tetap gereja atau lu mau nonton konser di hari Minggu. Oh, bisa aja gue gereja dulu, abis itu baru nonton konser. Oke. Siapa tahu jamnya barengan. Sama gitu. Gerejanya siang. Konsernya juga siang. Pertimbangannya ya gereja setiap minggu gereja. Konser belum tentu nanti ada lagi. Ada lagi. Berarti kan dia cuma ada satu pilihan di antara dua itu. Menurut gue tetap bisa. Karena Karena apa nih? konser dulu nih. Bisa aja nanti gue YouTubean. Waduh. Iya. YouTuber Tapi di konser. Tapi menurut gue situasi yang Reza jelaskan betul. Berarti at the end kita nggak bisa berpegang sama dua. Menurut gue gak bisa. Lalu harus tetap satu. Lu Nggak gini. bisa. Enggak. Maksudnya gini loh. Karena tadi kan filosofinya lu mengidolakan seseorang itu seperti jatuh cinta. Tunggu. Nah sekarang gue tanya. Kalau misalnya nih sekarang gue. Misalnya di waktunya sama nih. Gereja startnya jam 9.30 sampai jam 11.30 nih. Iya. Konsernya juga sama. Sama, 9.30 sampai 11.30. Ya gue pilih konser lah. Minggu depan masih bisa gereja.
Kalau enggak gue konser, buka YouTube. Nah berarti Live itu streaming. nggak jalan barengan dong. Berarti lu harus Berbarengan. Live streaming gue di Bener. konser. kalau nggak ada live streaming, kalau nggak ada live streaming. Enggak, Kalau gini, ada gini. live streaming. Pertanyaan gue gini. Even dia live streaming, yang mana yang lu dengerin? Iya bener. Lu mau denger yang mana? Hati lu di mana? Iya, lu denger apa? Pertanyaan gue. Pasti lu Karena nggak mungkin fokus lu terpecah. Nggak Nggak kayak mungkin. ibaratnya lu nonton konser lu sambil buka YouTube ya, lu loncat-loncat begini kan. Padahal ini lagi di YouTube-nya lagi firman Tuhan. Kan nggak mungkin kan. Iya. Berarti let's say contoh yang tadi nih, contoh tadi live streaming di konser Coldplay misalnya di hari Minggu setengah 10 sampai setengah 12. Berarti sebenarnya hati gue ada kecenderungan ya, walaupun misalnya let's say 51% dibanding 49%. Tetap cenderung kan? Ya, Oke. pertanyaan gue gini. Ketika si Coldplay-nya rame, apa yang akan lu lakukan? Lu kencengin Mustahil. ibadahnya, lu pakai headset demi dengerin ibadahnya, atau lu bakal bahkan ke distract dia, udah lu liatin dia. Iya sih. Yang mana yang akan lu shut down duluan? Salah gak mengidolakan? Enggak, tapi siapanya? Kalau menurut gue itu. Dan who? Siapa yang bisa kita idolain? Dan sempurna. Jawaban Dan gue bakal sempurna. klise nih. Jawaban gue bakal klise, tapi kenyataannya emang cuma satu orang itu doang yang lakukan kebenaran dalam seumur hidup dia. Yesus Kristus. Betul. Dia belum tentu terlihat baik. Garis bawah itu. Dia belum tentu terlihat baik di mata semua orang. Iyalah. Dia marah kok waktu di Bait Allah orang jualan dibongkar coy. Ya kalau orang zaman sekarang bilangnya kan mutusin Putusin rezeki rezeki orang. orang. Gak bisa dong. Tapi apa yang dia lakukan itu fully truth. Ya. Not just good. Ya Jadi masalahnya maksud lo karena dia melakukan hal tersebut karena manusia saat itu nganggap si Bait Allah ini tempat jualan gitu, bukan benar-benar untuk beribadah gitu. and that is truth kan. Itu kan kebenaran. Maksudnya lo harus menganggap rumah menyucikan rumah ibadah kan kebenaran. Tapi orang berpikirnya tapi itu nggak baik dong. Lo mutusin lah tapi kebenarannya apa? Itu tempat ibadah. Iya bukan tempat Ibadah. jualan. Betul. Harusnya kalau gue mau jualan, gue jualan di tempat lain. selain Tempat tempat jualan. ibadah. Silakan berjualan di tempat Sekalipun jualan. Sekalipun gue jualan di tempat ibadah ini lebih cuan gitu sebenarnya. Iya dong. Betul. Sama kayak gini loh. Sebenarnya nggak ada masalah lu buang sampah di sini. Tapi masalah ini bukan tempat untuk buang sampah, jadi salah. Dan itu bukan kebenaran. Dan kita butuh sosok yang berani. Berani mendobrak bahwa ini kebenaran. Jujur menurut gue, apa ya? Karena gak tahu ya, menurut gue, ketika gue ngidolain misalnya Coldplay gitu ya, itu kan lagunya enak-enak ya. Gue kalau misalnya lagi stres tuh Dengerin lagunya. rilis gitu. Kenyamanan gue bisa dapet di Coldplay gitu. Nah itu yang gue bilang susah. Karena mengidolakan Kristus itu bukan ngikutin apa yang kita mau. Tapi apa yang Itu apa yang benar. Dan apa yang dia mau. Masalahnya, kita mengidolakan seseorang sekarang ini untuk pleasing ourselves. Manusia itu cenderung mau ngejar apa yang short term dibanding long term. Mereka menghalalkan segala cara untuk bisa tenang dalam waktu singkat. Tapi mereka nggak memilih untuk tenang dalam waktu yang panjang. Ketenangan yang dipilih seseorang kadang-kadang adalah ketenangan yang sesimpel, sederhana. Kayak misalnya tadi, dengerin lagunya gue jadi tenang. Hanya saat itu doang, setelah itu masalahnya hilang gak? Enggak. Gak tenang lagi sih. Gak tenang lagi. Nah ini ada satu sosok yang kasih lu ketenangan, kasih lu sukacita, damai sejahtera, itu adalah janjinya lo. Sukacita, damai sejahtera dalam kondisi apapun, even masalahnya gak selesai, gak tuntas, belum selesai, lu tetap punya damai, sejahtera dan sukacita. Dan sekarang lu ngejar yang memberikan kedamaian, sejahteraan dan sukacita dalam term cuma 1 menit. sementara. Cuman nih kalau yang tadi lu bilang kan yang short itu kan lu akan bisa dapatkan itu langsung
Sedangkan yang long itu kan bertahap. Sesuai dengan Tahapannya. tahapan itu. biasanya. Bagaimana Tuhan arahkan dari masalah itu hingga jalan keluar. Yaitu Tuhan arahkan. Iya. Ya kadang orang pilihnya ya yang cepat itu. Meskipun Yang terlihat cepat. Terlihat cepat padahal ya enggak enggak menyelesaikan apa-apa sebenarnya. Tapi kalau gue secara pribadi, kalau gue boleh ngomong, di luar Yesus Kristus, gue keluar pertanyaan aja deh. Siapa yang layak jadi panutan? Kadang kita kayak mengejar-ngejar idola kita tuh yang mungkin posisinya yang di atas itu. Kita ngejar dari bawah, dan ketika kita nggak berhasil kita kecewa. Sedangkan kita punya loh sosok yang justru dia mau ngejar kita ke bawah buat menjangkau kita. Dia mau menurunin derajatnya Untuk narik kita ke atas. buat narik kita ke atas. Mana ada idola kayak gitu? Hanya Belum ada. Dan dia hebatnya, dia bisa narik semuanya. Ya, kalau idola yang ono narik ke atas panggung cuma satu. Kalau semuanya roboh, Bos. Nah, itu kan. Semua Ada roboh. keterbatasan. Sedangkan Tuhan tidak peduli. Nggak peduli. Nggak peduli siapa lu. Dia nggak punya keterbatasan itu. Tuhan nggak ngelihat ini orang suci, ini orang apa. Tuhan tarik semua. Nggak kok. Karena menurutku gue sangat kagum dengan ini sih. Ketika dia disalib dan di sebelahnya ada seorang penjahat yang ikut disalib juga dan sebelumnya mengolok-olok Tuhan. Tapi akhirnya dia bilang, Tuhan, jika memang kau Tuhan, ingatlah aku. Kalau Tuhan bilang, kau hari ini juga kau akan bersama-sama aku di Firdaus. Menurut gue ya nggak ada kasih yang sebesar itu sih. Ya. Nothing. Sulit. Lu mau bandingin sama siapa? Sulit. Oke. Sulit. Nggak bisa. Gitu sih. Itu menurut gue, dan menurut gue teman-teman, bagi teman-teman semua yang nonton, gitu ya poinnya. Kalau ini video panjang banget gitu ya. Cuman buat teman-teman yang nonton, yuk pikirin lagi. Jangan mengidolakan seseorang karena accident, tapi mengidolakan seseorang atau menjadikan seseorang menjadi panutan itu dipikir dulu. Layak atau enggak? Ya. Layak atau enggak? Benar-benar dilihat bibit bebet bobotnya. Layak enggak untuk diidolakan? Layak enggak untuk jadi panutan? Dan mati-matian untuk jadikan panutan. That's it. Dan menurut gue, lu tidak akan bisa menemukan di dunia ini yang cocok dan layak. Ya. Setuju. Tidak akan bisa. Gitu. Jadi mungkin segitu aja. Menurut gue itu udah cukup panjang, dan menurut gue udah cukup menjelaskan apa yang kita mau sampaikan. So, segitu aja dari kita. Jangan lupa nonton video kita, like, comment, and subscribe. Jadi bagi teman-teman yang punya ide bahan obrolan juga, teman-teman jangan lupa tulis di bawah kolom komen gitu ya. Karena kita juga pengen tahu nih apa yang teman-teman pengen kita bahas juga. Ya tulis di kolom komen yang bisa jadi berkat buat orang lain, bisa jadi bermanfaat buat orang lain. Silahkan tulis di kolom komen apa yang teman-teman pengen kita bahas. Dan juga kedua, jangan lupa nonton juga video-video dan konten-konten lainnya di channel ini tentunya. Jadi nanti teman-teman bisa dapetin hal-hal lainnya di berkat-berkat lainnya juga, pelajaran-pelajaran lainnya di konten-konten lainnya gitu ya. So, sekian aja dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di konten berikutnya. Bye. Dadah.